Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, pemirsa dalam Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya di lingkungan Pondok Pesantren Al-Mawardi dan sekitarnya. Untuk kesempatan kali ini saya akan menindaklanjuti dari pembahasan yang sebelumnya tentang haid atau menstruasi. Sekarang saya mau menjelaskan tentang nifas. Sekarang kita tahu dulu definisinya. Nifas huwa ad-damul khariju ba'da farawir rahimi minal hamli. Nifas ad-damul khariju yaitu darah yang keluar dari vagina. Ad-damul khariju ba'da farawir rahimi yaitu darah yang keluar dari vagina setelah kosongnya rahim minal hamli dari kandungan, dari kandungannya. Jadi inilah nifas, darah keluar dari vagina setelah kosongnya rahim dari kandungannya dan tidak ada jeda melebihi dari 15 hari 15 malam. Kalau seseorang melahirkan terus setelah melahirkan itu kosong, belum keluar darah, baru setelah 16 hari maka keluar darah. Itu bukan nifas namanya. Memang masa ketentuan, kriteria ketentuan minimalnya nifas itu kan 1 tetes. Standarnya 40 hari 40 malam. Maksimalnya adalah 60 hari 60 malam seperti yang dituturkan dalam kitab Suwatus Subat. Adna nifasi lahdatun sittuna aqsahu wal walibu arba'una. Itu minimalnya haid itu setetes, standarnya itu maksimalnya itu sittuna aqsahu wal walibu arba'una, lumrahnya itu 40 hari 40 malam. Jadi kalau masih ada jeda, karena 15 hari itu adalah masa minimalnya masa suci, sehingga kalau lebih kosongnya yang keluar darah itu lebih dari 15 hari, keluar setelah itu darahnya, maka itu namanya darah haid, bukan darah nifas. Permulaan nifas adalah dari keluarnya darah, bukan dari lahirnya bayi. Dikatakan nifas itu darah terhitung dari permulaan keluarnya darah, bukan dari permulaan keluarnya bayi. Jadi kalau sekarang melahirkan belum keluar darah, ya tunggu dulu. Seminggu lagi baru keluar, maka Anda di situ
kita hitung dari situ keluarnya darah haid. Kalau masanya nifas, nifas bukan haid ya, mohon maaf. Kalau masanya nifas, tetap minimal 1 tetes, standarnya 40 hari, maksimal 60 hari. Tapi kalau keluarnya darah nifas, beda ini. Keluarnya darah nifas terhitung dari keluarnya darah, bukan dari keluarnya bayi. Jika ada perempuan melahirkan dan tidak mengeluarkan darah, lalu setelah 15 hari dia mengeluarkan darah, maka darah itu adalah haid bukan nifas, karena sucinya adalah 15 hari. Jadi umumnya nifas itu adalah 40 hari dan terhitung dari lahirnya anak. Umumnya nifas itu 40 hari terhitung dari lahirnya anak, bukan dari keluarnya darah haid. Darah nifas. Jadi seandainya perempuan melahirkan tidak mengeluarkan darah selama 10 hari, lalu setelah itu dia mengeluarkan darah selama 30 hari, berarti kan sudah 40. Maka nifasnya dihukumi 30 hari. Namun masa nifasnya sudah terhitung 40 hari. Punya kuota masa aktifnya itu 40 hari, dipakai 30 hari. Kan yang 30 hari itu 10 harinya hangus. Jadi hitung sendiri bagaimana kalau mau qada sholat, qada puasa, hitunglah sendiri. Jika ada perempuan melahirkan dan mengeluarkan darah nifas selama 40 hari, lalu berhenti selama 12 hari, lalu keluar darah lagi, maka masih dinamakan nifas. Karena 40 hari tambah 12 kan masih 52. Masih nifas itu semuanya. Adapun paling lamanya ya tetap 60 hari. Yang dihitung dari lahirnya anak secara keseluruhan. Jika perempuan nifas selama 50 hari lalu berhenti 12 hari, lalu mengeluarkan darah lagi, maka darah itu yang keluar terakhir dinamakan darah haid, meskipun sucinya kurang dari 15 hari. Keluar 40 hari, berhenti, keluar 50 hari, berhenti 12 hari, keluar lagi, dan keluarnya itu sudah melampaui 60 hari. Berarti keluar yang terakhir itu darah haid, walaupun masa sucinya kurang lebih dari 15 hari. Karena 15 hari tidaklah menjadi syarat jika sucinya itu antara nifas dan haid. Jika perempuan nifas selama 60 hari, lalu berhenti 2 hari, lalu keluar darah lagi, maka darah yang keluar terakhir itu dinamakan haid. Jika perempuan nifas hingga melebihi 60 hari, maka perlu diperinci, karena yang mengeluarkan darah itu, darah nifas maksudnya, ya ada kalanya baru nifas, berarti baru pertama kali lahir. Ada kalanya sudah pernah nifas. Ada kalanya tahu bedanya darah, mana yang kuat, mana yang lemah. Ada kalanya tidak tahu bedanya darah, karena darahnya hanya satu sifat, satu warna, misalnya. Ada kalanya tidak tahu bedanya darah, ada kalanya ingat pada kira-kiranya kebiasaan nifas atau waktunya nifas, dan ada kalanya tidak ingat. Sama ya dengan masalah mustahadah.
musta'adzah mumayyizah, mubtada'ah mumayyizah, sama dengan itu. Ini pas ini kriterianya. Kalau kita masih ingat tentang pembagian musta'adzah, kita mengacu ke masalah musta'adzah. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai di sini dulu. Insyaallah akan disambung tentang penjelasan berikutnya. Namun saya perlu tambahkan, saya mohon menghimbau kepada ibu-ibu yang sedang persalinan, yang melahirkan. Di situ masih banyak kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan. Di antaranya adalah mandi wiladah. Ada mandi nifas. Itu harus diselesaikan. Karena pada umumnya untuk masa sekarang ini orang melahirkan itu kan ditangani bidan. Tidak seperti dulu. Kalau dulu itu biasanya ada ibu yang ahli untuk mendampingi yang dikenal dengan namanya dukun itu. Sekarang mengikuti peraturan pemerintah harus ditangani bidan, sehingga ada konsekuensi lain kalau ditangani di luar itu. Kemudian saya ingatkan kembali, kalau ini ditangani oleh bidan, maka masih belum selesai urusannya secara keagamaan kalau ini tidak dilaksanakan, tidak dipenuhi atau tidak dikerjakan yang namanya mandi wiladah. Tidak cukup hanya bersih-bersih itu, harus disertai niat. Dan bagi bidan, tolong dibantu ini, diberi saran dan diarahkan supaya bisa mengamalkan kewajiban ini, melaksanakan kewajiban secara baik dan sempurna. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.